Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Siang ini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yang berjudul Bakery and Catering Online. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang eksekutif summary-nya. Jadi Bakery and Catering Online ini adalah toko roti dan catering yang pemesanannya dapat dilakukan secara online. Jadi tidak ada toko fisik dari Bakery and Catering Online ini. Lalu para customer-nya dapat memilih bahan dasarnya, apakah itu organik atau anorganik. Nah, target utamanya, target pelanggan dari Bakery and Catering Online ini adalah orang-orang yang berkebutuhan khusus, seperti para penderita kanker, para penderita penyakit jantung, lalu keterbelakangan mental, dan lain-lain. Nah, dengan bisnis plan ini, pengelola bermaksud untuk memperoleh pembiayaan atau funding sebesar Rp45.425.000 yang akan digunakan untuk membeli peralatan memasak yang besar, pembuatan aplikasi web dan mobile untuk pemesanan. Objektif Bakery dan Catering Online dalam tahun pertama adalah 1. Pembuatan aplikasi pemesanan web dan mobile. 2. Pemasaran bakery dan catering online yang mencakup seluruh kalangan, terutama orang-orang yang berkebutuhan khusus. 3. Masakan rumahan yang higienis, sehat, enak, dan dengan harga yang terjangkau. Yang terakhir, bebas memilih menu makanan untuk pemesanan catering. Jadi, mission dari Bakery and Catering Online ini adalah mempermudah para customer-nya untuk mereka itu bisa menjalani gaya hidup yang sehat tanpa perlu repot mengatur menu makanan dan menyajikan makanan yang lezat dan sehat. Bakery and Catering Online ini juga membebaskan para pelanggan untuk memilih menu makanan setiap hari sendiri jika mereka tidak ingin mengikuti jadwal menu. Kemudian risknya, beberapa resiko yang akan dihadapi oleh Bakery and Catering Online adalah akan mulai menjamur catering yang menyediakan makanan-makanan sehat, pemesanan yang terlalu banyak, hingga tidak bisa ditangani. Saya akan menjelaskan tentang company summary. Bakery and Catering Online akan memiliki tempat pembuatan makanan di perumahan Pondok Jaya, Bintaro Jaya. Dan para staf dari Bakery and Catering Online adalah orang-orang yang ahli di bidangnya dan bisa menjaga sanitasi dalam pembuatan makanan dan minuman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang company ownership. Bakery and Catering Online akan dimiliki oleh Indra Putri Gitannya Rahmawati, pendiri dan CEO. Startup summary-nya, adapun biaya yang paling besar itu dikeluarkan untuk membeli kuali besar, tabung gas, kuali sedang, mixer roti ukuran besar, dan lain-lain, yang mana memiliki porsi paling besar dalam biaya startup. Berikut adalah rincian biaya startup. 2 mixer roti ukuran 40 liter dengan harga 30 juta. Kuali dan wajan 2 ukuran dengan harga 5 juta, 2 blender 1.500.000, 2 tabung gas 12 kg yang kosong 700.000, spatula dan pisau 1 juta, box makan 11.800.000, laptop dengan OS Windows 7 juta, MacBook dengan iOS 13 juta, dan software Xamarin 17 juta. Total biaya startup yang dibutuhkan adalah 80 juta rupiah. Sementara untuk startup aset, running cash-nya untuk tahun pertama itu untuk 0 tahun itu adalah 16.425.000 dan startup inventory membutuhkan sebanyak 2 juta sehingga total aset yang diperlukan adalah 18.425.000 sehingga total requirement yang dibutuhkan adalah sebesar 105.425.000 rupiah. Kemudian company location, lokasi gudang dan tempat pembuatan makanan dan minuman Bakery and Catering Online akan bertempat di perumahan Pondok Jaya, Bintaro Jaya dengan alasan sebagai berikut. Tempat tersebut adalah rumah pemilik Bakery and Catering Online sehingga tidak perlu menyewa tempat lain. Kondisi lingkungan yang tidak dekat dengan jalanan sehingga dalam masa pembuatan sanitasi udara tetap terjaga.
Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang product description. Produk yang kami berikan adalah bakery dan catering yang sehat dan cocok untuk semua orang, terutama dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Competitive comparison-nya, yang membedakan bakery dan catering kami dengan bakery dan catering yang lain adalah adanya menu yang dibuat khusus untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, yang pada executive summary sudah kami jelaskan, tanpa harus repot membuat janji bertemu dengan dokter atau searching di internet. Dan sangat jarang bakery dan catering yang menyediakan makanan sesuai dengan kebutuhan kesehatan pelanggan. Moto perusahaan kami adalah sehat tanpa repot. Market analysis and plan. Saya akan menjelaskan tentang market segmentation dari bakery and catering online. Pelanggan bakery dan catering online bisa dibagi menjadi dua grup. Yang pertama adalah rumah sakit, dan yang kedua adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Maksudnya bukan merupakan pasien yang ada di rumah sakit. Untuk segmentasi dari segi umur, bakery and catering online tidak menetapkan umur karena orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus bisa saja dari segala umur. Kemudian market trends-nya, berikut adalah survei yang telah kami laksanakan, yaitu 40 dari 50 orang menginginkan makanan yang sehat setiap hari. 33 dari 50 orang yang kami survei menyatakan kurang paham bagaimana cara mengatur makanan yang sehat. Berikutnya adalah market needs. Nah, setelah dari survei yang telah kami lakukan, masyarakat sebetulnya sudah paham tentang kebutuhan makanan yang sehat bagi diri mereka, namun masih belum paham cara meracik makanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, kami hadir membawa solusi yang dinanti-nanti masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang marketing strategi dari bakery and catering online. Bakery and catering online akan menggunakan online advertisement sebagai media promosi utama. Promotion strategi dari bakery and catering online menganggarkan 50 juta rupiah untuk biaya promosi. Adapun promosinya dilakukan dengan cara memasang iklan di majalah-majalah atau tabloid-tabloid makanan, dan juga memasang iklan berupa ads di internet. Kemudian pricing strategi, bakery and catering online akan berkonsultasi pada ahli gizi untuk menentukan menu-menu makanan yang bisa dimakan bagi orang-orang berkebutuhan khusus, dan bekerja sama dengan rumah sakit untuk menjadi penyedia utama makanan bagi para pasiennya. Yang akan menjadi fixed cost adalah supplier bahan makanan, dan variable cost-nya adalah biaya konsultasi dengan ahli gizi. Untuk sales forecast kami, unit sales pada tahun 2015, yaitu tahun pertama, catering akan terjual dengan sebanyak 125 unit, sementara bakery-nya akan terjual sebanyak 180 unit, sehingga total unitnya yang terjual adalah 300. Pada tahun 2016, catering akan terjual sebanyak 300 unit, dan bakery terjual sebanyak 450 unit. Total unit salesnya adalah 750 unit. Pada tahun 2017, catering akan terjual sebanyak 750 unit, sementara bakery akan terjual sebanyak 1125 unit, dengan total unit salesnya menjadi 1875 unit. Sementara harga catering pada tahun 2017 adalah Rp525.000, dan harga bakery per unitnya adalah Rp8.000 pada tahun 2015. Pada tahun 2016, catering akan dihargai sebesar Rp575.000 per unit, sementara bakery-nya dihargai sebesar Rp9.000 per unit. Pada tahun 2017 akan mengalami kenaikan lagi, catering dihargai sebesar Rp625.000 per unit, dan bakery akan dihargai sebesar Rp10.000 per unit. Dihitung dari totalnya, salesnya catering per weeknya pada tahun 2015 akan menghasilkan Rp63 juta, sementara bakery Rp1.440.000, dengan total salesnya adalah Rp64.440.000. Pada tahun 2016, catering per weeknya adalah Rp172.500.000, dengan bakery-nya adalah Rp4.050.000,
Jadi total salesnya adalah Rp176.550.000. Pada tahun 2017, catering per weeknya adalah Rp460.750.000, sementara bakery-nya terjual dengan harga Rp11.250.000. Dengan total salesnya adalah Rp480 juta. Manajemen summary. Saya akan menjelaskan tentang personal plan dari bakery and catering online. Jadi bakery and catering online ini akan memiliki 9 pegawai tetap dan 1 pegawai outsource, yaitu desainer UI untuk aplikasi. Berikut adalah penjabaran gaji pegawainya. Jadi untuk UI designer pada tahun yang awal akan digaji sebesar 5 juta. Untuk developer 1 pada tahun yang awal, karena dibutuhkan hanya pada tahun awal, maka akan digaji sebesar 3 juta. Dan kemudian developer 1 ini akan bertindak sebagai maintenance pada tahun kedua dengan digaji sebesar 15.600.000 per tahun, dan pada tahun ketiga sebesar 37.960.000 per tahun. Untuk developer 2 pada tahun pertama akan digaji sebesar 39 juta, dan pada tahun kedua akan digaji sebesar 40.200.000. Kemudian pada tahun ketiga akan digaji sebesar 41.400.000. Kemudian untuk supporting division pada tahun pertama akan digaji sebesar 19.500.000. Pada tahun kedua 20.700.000, pada tahun ketiga 21.900.000. Kemudian untuk chef yang pertama, pada tahun pertama akan digaji sebesar 28.600.000 per tahun. Kemudian pada tahun yang kedua digaji sebesar 29.250.000 per tahun. Kemudian pada tahun yang ketiga akan digaji sebesar 29.900.000 per tahun. Kemudian cook yang kedua juga sama dengan cook yang pertama. Sementara dishwasher atau asisten pembantu dari tukang masak, yaitu ada 2, masing-masing akan digaji per tahun. Pada tahun pertama Rp15.600.000, pada tahun kedua Rp16.250.000, dan pada tahun ketiga Rp16.900.000. Lalu untuk kurir ada 2, masing-masing digaji pada tahun pertama Rp19.500.000, pada tahun kedua Rp20.150.000, pada tahun ketiga Rp20.800.000. Sehingga total yang dikeluarkan untuk gaji pegawai pada tahun yang awal adalah 8 juta, pada tahun yang pertama adalah Rp185.900.000, dan pada tahun yang kedua adalah Rp207.800.000, dan pada tahun ketiga adalah Rp236.460.000. Financial plan. Berikut adalah penjabaran secara detail dari financial plan kami untuk 3 tahun yang akan datang. Yang pertama, startup funding. Bisnis plan ini dibuat untuk mendapatkan pendanaan sebesar Rp45.425.000, dan rencananya akan dibayar per tahun dalam kurun waktu 4 tahun. Yang per tahunnya dibayar sebesar Rp11.356.250. Sementara dari tabungan pribadi milik Indra Putri Anggita Nia Rahmawati sudah diinvestasikan sebesar Rp60 juta. Berikut penjabarannya. Startup expense to fund, yaitu biaya cost startup yang dibutuhkan adalah Rp87 juta. Sementara biaya aset adalah Rp18.425.000. Jadi total funding yang dibutuhkan, pendanaan yang dibutuhkan itu sebesar Rp105.425.000. Di sini adalah penjelasan asetnya. Inventory membutuhkan Rp20 juta dan cash balance-nya membutuhkan Rp16.425.000. Liabilities. Nah, ini adalah pendanaan yang kami butuhkan, yaitu sebesar Rp45.425.000. Total modal dari Indra Putri Anggita Nia Rahmawati adalah Rp60 juta. Saya akan menjelaskan tentang projected profit and loss.
pada tahun 2015 sales akan mencapai Rp974.850.000. Sedangkan direct cost of sales-nya akan mencapai Rp487.425.000. Sehingga gross margin-nya pada tahun 2015 didapatkan Rp974.850.000. Berikut adalah pengeluaran-pengeluarannya. Payroll-nya sebesar Rp8 juta pada tahun 2015, hardware Rp20 juta, maintenance hardware tidak ada pada tahun pertama, marketing Rp15 juta, utilities Rp10 juta, server Rp9 juta, maintenance software tahun pertama tidak ada, Play Store account untuk aplikasinya sebesar Rp1.198.395. Depreciation pada tahun pertama tidak ada, dan startup cost untuk tahun pertama yaitu Rp87 juta. Jadi total operating expense pada tahun 2015 sebesar Rp150.198.395. Profit yang didapat sebelum ada pajak yaitu sebesar Rp377.226.605. Pajak yang diambil sebesar 5% yaitu Rp13.489.064, sehingga net profitnya didapat sebesar Rp357.715.669. Pada tahun 2016 sales akan mencapai Rp1.299.800.000, sementara direct cost of sales akan mencapai Rp649.900.000. Jadi gross margin pada 2016 didapat sebesar Rp1.299.800.000. Untuk pengeluaran-pengeluarannya, untuk payroll sebesar Rp185.900.000, hardware-nya tidak ada, maintenance hardware 2 juta, marketing 15 juta, utilities 11 juta, server 9 juta, maintenance software 1.700.000, Play Store account tidak ada, depreciation 5 juta, startup cost tidak ada. Jadi total operating expense pada tahun 2016 adalah sebesar Rp229.600.000. Profit yang didapat sebelum pajak adalah Rp1.070.200.000. Untuk pajaknya sendiri, 5% dari profit yaitu sebesar Rp42.808.000. Jadi didapatkan net profit sebesar Rp1.113.008.000. Untuk tahun 2017, sales akan mencapai Rp1.624.750.000. Sementara direct cost of sales akan mencapai Rp812.375.000. Gross margin dari 2017 adalah Rp1.624.750.000. Expense pada tahun 2017 yaitu payroll adalah akan mengeluarkan sebesar Rp207.800.000. Sementara hardware tidak ada, maintenance hardware 2 juta, marketing 15 juta, utilities 12 juta, server 9 juta, maintenance software Rp1.700.000, dan Play Store account tidak ada. Kemudian depreciation 5 juta dan startup cost tidak ada. Total operating expense pada tahun 2017 adalah sebesar Rp252.500.000. Profit yang didapat pada tahun 2017 sebelum adanya pajak akan mendapat Rp1.372.250.000. Sementara pajaknya sendiri adalah sebesar Rp54.890.000. Jadi didapatkan net profit sebesar Rp1.427.140.000.
Kemudian saya akan menjelaskan tentang cash flow dari bakery and catering online. Pada tahun 2015, cash yang diterima dari operation dari sales adalah sebesar Rp974.850.000, dan adapun capital investmentnya adalah sebesar Rp60 juta, dan long term funding itu sebesar Rp45.425.000. Jadi subtotal cash receive yang diterima, itu sebesar Rp1.080.275.000. Untuk biaya ekspenditur sebesar Rp637.623.395, dan untuk biaya pengembaliannya per tahun untuk funding sebesar Rp11.356.250. Jadi total cash yang dikeluarkan adalah Rp648.979.645. Untuk net cash flow-nya menjadi Rp41.295.355, dan cash balance-nya untuk tahun 2015 adalah Rp431.295.355. Cash flow untuk tahun 2016, cash sales-nya adalah Rp1.299.800.000. Sementara additional cash receipt-nya kosong karena sudah didapatkan dari tahun 2015. Biaya ekspenditurnya sebesar Rp879.500.000, dan long term liabilities repayment-nya sebesar Rp11.356.250, sehingga subtotal cash yang dikeluarkan adalah sebesar Rp890.856.250. Net cash flow untuk tahun 2016 adalah Rp408.943.750. Untuk cash balance pada 2016 adalah sebesar Rp840.239.105. Untuk cash flow pada tahun 2017, cash sales akan mendapatkan Rp1.624.750.000, dan sementara additional cash receipt-nya kosong. Biaya ekspenditurnya adalah sebesar Rp1.064.875.000, dan long term liabilities repayment-nya adalah sebesar Rp11.356.250. Net subtotal cash yang dikeluarkan untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp1.076.231.250. Net cash flow pada tahun 2017 adalah sebesar Rp548.518.750. Dan untuk cash balance tahun 2017 adalah sebesar Rp1.388.757.855. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang balance sheet dari bakery and catering online. Pada tahun 2015, fixed asset yang kami miliki adalah sebesar Rp974.850.000. Sementara cash yang kami miliki itu sebesar Rp431.295.355. Total aset yang akan kami miliki pada tahun 2015 adalah sebesar Rp1.406.145.355. Long term liabilities yang tersisa pada tahun 2015 itu sebesar Rp38.068.750. Jadi net assets yang kami miliki itu sebesar Rp1.372.900.000,
Rp76.605. Untuk shareholders equity-nya, paid in capital-nya itu sebesar 60 juta. Kemudian retained earnings-nya itu sebesar Rp1.312.076.605. Sehingga didapatkan net worth-nya itu sebesar Rp1.372.076.605. Pada tahun 2016, aset yang kami miliki itu akan sebesar Rp1.299.800.000, dan current assets yaitu cash yang kami miliki itu sebesar Rp840.239.105. Total current asset kami akan menjadi Rp840.239.105. Jadi total semua aset kami akan menjadi Rp2.140.039.105. Untuk long term liabilities pada tahun 2016 adalah sebesar Rp22.712.500, dan net assets akan didapatkan sebesar Rp2.111.326.605. Untuk shareholders equity-nya, paid in capital pada tahun 2016 itu sebesar Rp60 juta. Sementara retained earnings-nya itu sebesar Rp2.057.326.605. Sehingga net worth-nya akan didapatkan sebesar Rp2.117.326.605. Untuk tahun 2017, aset yang kami miliki yaitu fixed assets sebesar Rp1.424.750.000, dan current assets yaitu cash yang kami miliki sebesar Rp1.438.757.855. Sehingga total current assets-nya akan sebesar Rp1.388.757.855. Untuk total aset kami sebesar Rp3.013.507.855. Untuk long term liabilities-nya itu sebesar Rp11.356.250. Dan untuk net assets pada tahun 2017 itu sebesar Rp3.251.605. Dan shareholders equity untuk tahun 2017 yaitu paid in capitalnya masih tetap 60 juta, dan untuk retained earnings-nya sebesar Rp2.942.151.605. Jadi net worth untuk tahun 2017 itu sebesar Rp3.251.605. Sekian presentasi bisnis plan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.